Ya, dalam laga semifinal Indonesia harus berhadapan dengan Uzbekistan. Seperti apa peluang Indonesia? Evaluasi apa yang harus dilakukan oleh para pemain timnas dalam pertandingan Senin datang? Kita bahas ya, Sira dan juga pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya mau sapa satu persatu dulu, izin. Ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi, Mas Budi. Sehat, Mas. Oke, di sebelah Mas Budi ini juga ada Mas Peri Sandria, mantan pemain timnas. Selamat pagi, Mas Peri. Bang Peri sehat, waalaikumsalam. Euforianya masih terasa ya sampai pagi hari ini. Saya pertama izin ke Mas Peri terlebih dahulu. Mas Peri, ini kan sejarah fenomenal yang berhasil dicatat oleh pemain timnas Indonesia. Nanti harus bermain dengan melawan Uzbekistan. Tapi mungkin yang memukau dari pandangan Anda pertandingan kemarin, apa pada saat pertandingan melawan Korea Selatan? Yang saya lihat kemarin pertandingan lawan Korea Selatan yang pertama itu semangat juang dari anak-anak Garuda Muda sendiri ya untuk mengalahkan tim Korea, tim yang kuat di Asia. Dengan permainan yang semangat dan dibarengi dengan mental bertanding yang bagus gitu. Jadi memang benar-benar mereka bekerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan. Alhamdulillah dari menit awal sampai akhir meskipun adu penalti ya Mas Budi ya. Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi ini motivasi buat anak-anak Garuda untuk melawan Uzbekistan nanti. Iya, kalau biasanya kan dikatakan memang jam-jam menit-menit awal, krusial sekali itu 15 menit awal. Permainan ketika melawan Korea Selatan 15 menit awal kita seperti apa? Emang dalam pertandingan sepak bola ini memang yang kita takutkan di menit-menit awal maupun di menit-menit akhir. Jadi 15 menit awal itu kita butuh konsentrasi yang benar-benar 100%. Begitu juga dengan 15 menit terakhir, karena di 15 menit terakhir itu kita mungkin keadaan tenaga sudah capek, udah lelah, konsentrasi juga udah hilang. Itulah. Jadi sekarang ini mudah-mudahan anak-anak ini full konsentrasi untuk melawan Uzbekistan nanti di semifinal. Tapi ini juga nggak diprediksi kayaknya nampaknya sama lawan kita kemarin, Korea Selatan. Di mana Indonesia berhasil mencetak gol di menit-menit awal. Ya karena saya juga senang dari anak-anak Garuda ini bisa mencetak gol lebih awal. Yang pasti kemarin Korea juga bisa membuat gol lebih awal, tapi itu dianulir karena di VAR gitu juga ya. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan anak Indonesia dan striker Rafael, saya acungin jempol buat beliau ya. Yang selama ini mungkin netizen selalu berbicara Rafael belum ada cetak gol. Nah, kemarin saya lihat terbantahkan, akhirnya dibuktikan gitu ya. Tetap saya akuin jempol lah buat Rafael ya. Lawan kita raksasa Asia loh Mas. Iya. Ya untuk pertandingan nanti di hari Senin ya, lawan Uzbek ya mudah-mudahan ini akan terjadi lagi. Amin. Mudah-mudahan untuk bisa ke lolos final gitu ya. Kalau dari Mas Budi melihat gitu, dari 15 menit awal, kemudian kita juga dengan lini depan yang agresif gitu ya, sampai saat pertandingan usai itu bagaimana permainan kita? Ada Kak perubahan-perubahan yang signifikan yang dikerahkan dari Sintayong terhadap anak-anaknya skuad Garuda? Ya, pertama-tama ketika pertandingan dimulai, semua pemain di lapangan, baik tim Indonesia maupun tim lawan, siapapun itu lawannya, pasti akan memiliki stamina yang 100%, konsentrasi 100%. Tinggal strateginya adalah mereka mau menekan lebih awal atau tidak. Dalam pertandingan Korea Selatan kemarin, mereka mengambil dominasi itu sampai 7 menit pertama. Sampai akhirnya mereka mencetak gol tapi dianulir oleh wasit. Mereka terus mendominasi pertandingan. Apakah Indonesia tidak bisa berbuat sesuatu? Mereka bisa berbuat sesuatu dalam pertandingan itu. Tapi Korea ternyata tidak bisa menghentikan langkah Indonesia ketika Rafael mencetak gol di menit 45 plus 3. Itu Korea juga shock kayaknya ya, kaget ya? Lumayan shock mereka. Mereka agak terpukul juga karena posisinya kan Indonesia kemarin itu posisinya underdog. Mereka berhadapan dengan Korea Selatan yang juara Piala Asia U23. Dan tidak pernah keluar ya dari jajaran. Betul. Nah, Indonesia bisa keluar dari tekanan itu. Sampai akhirnya, ya tadi disampaikan oleh Bang Peri, 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu krusial. Dan itu terbukti dalam pertandingan kemarin itu.
Indonesia disamakan kedudukannya, skor 2 sama di menit ke-85. Posisinya 2 pemain Korea, 5 pemain Indonesia. Dengan 2 pemain lawan itu posisinya kita udah 10 pemain, tapi mereka masih bisa mencetak gol. Saya melihat ada sedikit kelelahan dalam faktor fisik di pemain Indonesia, terutama kemarin mereka bermain sampai 120 menit Ifar lebih. juga terlihat kelelahan Ya, gitu ya. perpanjangan waktu. Nah, untungnya kita memiliki waktu 1 hari lebih lama untuk beristirahat. Oke. Dan ini pasti akan menjadi advantage, keunggulan untuk stamina kita Untuk lebih juga. dimaksimalkan istirahat para pemain timnas. Karena bermain melawan Uzbekistan nanti kita tahu mereka kuat secara fisik, secara penguasaan bola juga luar biasa. Kemarin mereka bisa mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Ini juara Piala Asia 2020 nih, dikalahkan oleh juara Piala Asia 2018. Sama-sama juara. Jadi kalau tadi Kinten bilang yang kita hadapin raksasa, dari awal masuk Piala Asia U23 kita melawannya raksasa semua. Dari Qatar, dari Australia, Yordan, Korea Selatan, semuanya raksasa semua. Dari 4 semifinalis ini mereka sudah pernah juara semua. Jepang juara 2018, ketemu sama Irak 2016 juara, lalu Uzbekistan juara 2018, Indonesia yang belum juara. Jadi kalau posisinya adalah Indonesia ini sebagai penantang. Baik. Tapi sekaligus posisi kita juga underdog. Posisi underdog ini kan dalam kalkulasi itu agak diuntungkan juga bisa diuntungkan. Karena lawan menganggap sebelah mata sama kita. Oke, tapi kan tim-tim yang masuk semifinal ini bukan orang bodoh. Namanya kamu underdog, tapi bisa masuk semifinal udah nggak bisa dianggap sebagai underdog. Sekarang kayaknya mereka udah pada ketar-ketir juga ya melihat squad Garuda yang sangat masif gitu ya, sangat tinggi banget kekuatannya meningkat. Mudah-mudahan melawan raksasa ini mental Indonesia di semifinal semakin kuat ya, bukannya malah menurun, malah justru makin kuat. Nah, nanti kita juga bahas soal mental tersebut, tapi Mas Budi dan juga Mas Peri ditahan. Apa kabar Indonesia Pagi? Harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi.